Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Eris West. Di channel saya kali ini saya bakal bikin video komparasi lagi antara sepatu Nike Tiempo Legend 9 yang sudah pernah aku unboxing, review, malah beli 2 kali ini gitu ya. Pertama ada yang hitam, saya sudah punya 1 tahunan, dan beli ini gitu ya, baru, dan saya sudah bikin video playtest, video unboxingnya. Dan saya sudah beli bekas ini ya, dan harganya juga cukup murah gitu ya, dan di pasaran juga masih banyak yang jual. Dan saya bakal bikin video komparisinya dengan Copa Pure yang sudah saya bikin video unboxing dan video playtestnya. Dan ya, kita mulai dari uppernya dulu. Oke, untuk uppernya keduanya emang memiliki bahan yang sama gitu ya, sama-sama pakai calf gitu ya, minim stitching, full embossan gitu ya. Jadi teksturnya sendiri tuh permainannya dari emboss gitu ya, seperti ini ya. Kalau Copa Pure kelihatan banget kayak model stitching tapi emboss. Kalau Tiempo gitu ya, itu full grip gitu ya di bagian ujung-ujungnya, dan di bagian dalamnya di sini itu ada kayak bantalan-bantalan gitu, kayak shooting pad dan control pad. Dan keduanya sama-sama pakai kulit anak sapi gitu ya, yang dari segi tekstur sama-sama soft. Cuma bedanya kalau Tiempo Legend 9 ini itu hampir 80% pakai calf gitu ya, kulit sapi gitu ya, kulit anak sapi gitu ya. Jadi di bagian dalam sini gitu ya, ke bagian kaki bagian luar ya, seperti ini. Jadi ini ke dalam itu full calf gitu ya, jadi nggak pelit menurutku. Dan kalau Copa Pure ini poin 3 ini cuma bagian ujungnya aja ya, bagian ujungnya ini sampai ke depan ini ya, cuma ya hampir 40% lah ya, 60%-nya full sintetis. Dan itu ya untuk ngomongin upper. Kita lanjut untuk ngomongin outsole. Oke, outsole sendiri keduanya memiliki outsole yang mirip-mirip gitu ya. Kalau ini pakai Nemesis gitu ya, keluaran pertama yang semi round stud seperti ini. Kalau ini mix stud gitu ya, jadi kombinasi blade sama round stud. Jadi di belakangnya ini blade ya, depannya ini round stud. Jadi untuk stabilitas keduanya sama. Cuma untuk agresif gitu ya, untuk di lapangan, untuk traksi gitu ya, ini jauh lebih baik karena statnya sendiri round stud gitu ya, yang jauh lebih agresif dibanding round stud seperti ini. Jadi keduanya memiliki plus minus lah ya, dan keduanya emang sama-sama untuk posisi-posisi yang di sektor gelandang dan center back. Dan banyak banget gitu ya gelandang-gelandang atau center back yang pakai sepatu ini gitu ya. Dan itu ya kita tadi bahas mengenai outsole-nya. Kita lanjut untuk ngomongin kenyamanan saat dipakai. Oke, untuk kenyamanan sendiri ya saya sudah jelaskan di bagian upper tadi gitu ya, saya sempat singgung gitu ya. Kalau untuk kenyamanan sendiri keduanya memiliki kenyamanan yang sama menurutku ya. Kalau ini aku harus lepas insole gitu ya, di size 40-nya baru ngerasain enak, ngerasain nyaman, nggak ngerasain blister ya, karena di bagian tumit ini bakal ketemu di bagian tumit kita gitu ya. Jadi itu yang harus kalian tahu gitu ya, karena insole sendiri ini cukup tebal. Jadi yang untuk menyiasatinya kalian lepas insole-nya atau ganti insole-nya yang lebih tipis, baru ngerasain enak, nyaman. Kalau sepatu ini gitu ya, Copa Pure ini enak, nyaman, dan menurutku tanpa lepas insole pun ini nyaman gitu ya, ngefit. Dan lapisan uppernya sendiri juga
ini lebih tebal, jadi untuk dipakai ya jauh lebih nyaman ini gitu ya. Cuma untuk kecepatan untuk break-in keduanya sama-sama gitu ya, dipakai sekali sudah cepat banget untuk break-in, karena ya aparnya sendiri didominasi Cavlaia gitu ya, yang dimana mudah banget untuk mengikuti bentuk kontur kaki kita gitu ya. Dan itu untuk ngomongin kenyamanan, keduanya ini memiliki kenyamanan yang sama. Jadi dari angka 1 sampai 10 dari tingkat kenyamanan ini 8,5, benar-benar enak menurutku ya. Oke, lanjut untuk ngomongin performa saat dipakai. Keduanya memiliki performa yang berbeda karena dari segi berat juga berbeda ya. Meskipun ini aparnya didominasi hampir 80% Cavlaia gitu ya, ini cuma 40%, tapi untuk segi berat ini lebih berat men, karena lapisannya ini kayak lebih tebel aja, jadi lebih bulky. Malah lagi ini lebih bulky. Kalau ini cuma double layer Cavlaia gitu ya, dipakai juga lebih ringan gitu ya. Jadi ini dari segi performa saya lebih suka gitu ya, dibanding Copa Pure yang menurutku ini lebih agak berat gitu ya, dibanding Tiempo Legend 9 ya, yang Academy ini. Jadi saya pakai lebih pede pakai ini ya, dibanding Copa Pure saat dipakai mabol. Makanya saya putuskan untuk beli satu lagi ya, mengingat ini harganya bekasnya saya dapat murah cuma 500.000 gitu ya, dan dipakai juga enak, dan aku pede banget pakai sepatu ini. Dan banyak banget ya gelandang-gelandang top Eropa masih pakai Tiempo Legend 9 ini ya, karena ya malah gini banyak reviewer luar ini Tiempo ter the best ya, menurut reviewer luar. Yang ini meskipun Academy, menurutku ini the best menurutku ya. Oke, lanjut untuk ngomongin harga ya. Keduanya memiliki harga yang sama di retail 1,2, ada yang jual 850 ya, ada yang jual 800, ada yang jual 900. Keduanya memiliki harga yang sama ya. Kembali lagi harganya sama. Jadi tinggal kalian pilih sesuai model dan desain kriteria kalian masing-masing ya. Cuma kembali lagi, kalau ngomongin modal desain itu kembali ke selera. Aku sendiri juga suka kedua-duanya, sama-sama pakai Cavlaia, sama-sama untuk posisi-posisi yang mengandalkan stabilitas dan presisi gitu ya. Ini cocok. Terus kalau suruh pilih mana? Ya kembali lagi, kalau saya sendiri untuk suruh pilih, saya lebih condong untuk pilih Tiempo Legend 9 ya, karena ya uppernya tuh full calf gitu ya, yang cukup lembut. Meskipun ini ya kulit sapi, cuma ini teksturnya juga cukup oke gitu ya, dan ini soft gitu ya, dan dipakai juga enak, mudah banget untuk break-in. Harganya juga kompetitif, dan desainnya ya ini lebih agresif gitu ya, lebih kayak ngikutin zaman gitu ya, dibanding Copa Pure yang lebih ke klasik gitu ya. Dan ya itu aja sih, kembali lagi ke selera. Cuma kalau sendiri lebih suka Tiempo Legend 9 gitu ya, dibanding Copa Pure poin 3, karena kembali lagi harganya sama-sama gitu ya. Dan ya untuk ngomongin durability, kembali lagi keduanya sama-sama pakai Cavlaia, jadi nggak khawatir untuk sepatunya gampang jebol gitu ya. Cuma kalau ini aku yakin gitu ya, sepatunya bakal awet, karena ya cuma 30% aja gitu ya sintetisnya di bagian belakangnya aja, sama ini ya next washnya ini ya, yang lainnya calf gitu ya. Jadi untuk durability ini aku yakin lebih baik gitu ya. Dan aku punya yang warna hitam ini, itu sudah saya pakai setahun, hampir ya 2-3 bulan saya pakai rutin, masih oke, masih awet gitu ya. Dan ya kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing gitu ya, mau pilih Tiempo ya ini rekomend, mau pilih Copa Pure juga oke juga, dipakai juga enak, nggak blister gitu ya. Cuma untuk sizing, untuk kaki lebar banget, disarankan fitting terlebih dahulu ya sebelum membeli, karena ini banyak banget yang bingung mengenai sizingnya. Dan saya kasih tips gitu ya, buat kalian yang beli biasa sepatu lokal 40 gitu ya, saya sarankan naik 1 size gitu ya, karena tingkat ketebalan uppernya
berbeda dengan sepatu lokal, karena sepatu brand-brand luar ini jauh sedikit lebih tebal gitu ya dibanding sepatu-sepatu lokal. Oke, mungkin itu saja ya video komparasi episode kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share saya. Maju terus Indonesia, and see you next video. Ciao, ciao.